Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali lagi dengan Ustazah Ririn di sini. Nah, untuk pembelajaran matematika wajib kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran kali ini adalah supaya anak-anak dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Oke, untuk sebelum kita memulai bagaimana itu menentukan daerah himpunan penyelesaian, nah, yang pertama Ustazah ingin mengingatkan lagi bahwa pertidaksamaan itu berarti dia memiliki tanda-tanda seperti ini. Ya, jadi ada lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini adalah tanda-tanda untuk pertidaksamaan gitu. Nah, kalau kita ulik lagi pertidaksamaan linier berarti pangkatnya di variabel itu hanya berpangkat 1, X saja atau Y saja. Jadi bukan X kuadrat, bukan Y kuadrat. Itu namanya sistem pertidaksamaan linier. Sekarang untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka nanti kamu akan mendapatkan pertidaksamaan dalam dua variabel. Misalkan ada pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X plus berapa. Jadi ada dua variabel, bisa X dan Y, bisa X dan Z, apapun itu, yang penting ada dua variabel. Itu namanya adalah sistem pertidaksamaan. Berarti pertidaksamaan itu dengan tanda pertidaksamaan. Linier berarti pangkatnya 1, dua variabel berarti ada dua variabel di situ. Nah, bagaimana untuk menentukan daerah himpunannya? Maka kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke, bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Tadi Ustazah sudah jelaskan pertidaksamaan berarti mencakup tanda-tanda ini. Nah, bentuk umumnya bisa AX plus BY lebih dari C, bisa kurang dari C, lebih dari sama dengan C, atau kurang dari sama dengan C. Linier itu berarti pangkatnya 1, bukan berpangkat 2 atau 3. Dua variabel berarti ada variabel X dan variabel Y. Ini bentuk umumnya. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, bentuk dari penyelesaian pertidaksamaan itu berupa daerah himpunan. Jadi nanti kamu menentukan daerah arsirnya itu yang sebelah mana. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah kamu menggambar garis linier pada daerah kurva. Jadi menggambar garis linier untuk koordinat 0, Y dan X, 0. Artinya nanti X-nya ketika 0, nanti Y-nya itu di angka berapa. Nah, ketika Y-nya 0, nanti X-nya itu di titik berapa. Baru nanti kamu tarik garis. Nah, jika tanda pertidaksamaan itu berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti garis untuk menggambarnya itu adalah garis penuh. Tapi kalau hanya kurang dari atau lebih dari saja, maka garis pembatas itu maksudnya garis liniernya itu digambar putus-putus. Nah, setelah menggambar, maka kamu akan menentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana daerah penyelesaiannya? Dilihat menggunakan metode titik uji. Nah, metode titik uji, kamu bisa menggunakan titik uji sembarang, X, Y sembarang. Misalkan kamu ambil titik uji untuk 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Misalkan kamu ambil titik uji 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Terserah. Boleh titik uji manapun. Nah, jika titik uji yang kamu masukkan, jadi titik uji yang sudah kamu ambil, itu kamu masukkan ke pertidaksamaan yang di soal, dan ternyata hasil ujinya itu bernilai benar, maka yang kamu arsir adalah daerahnya titik uji. Berarti yang mengandung titik uji itu yang kamu arsir. Tapi kalau bernilai salah, berarti
Yang kita arsir adalah daerah di luar titik uji. Nah, bagaimana, seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat ke contoh soal. Untuk contoh soal pengerjaannya, yang pertama misalkan tentukan daerah penyelesaian untuk Y lebih dari sama dengan min 2X min 4. Nah, yang pertama adalah kita harus menggambar garis linear dulu. Untuk koordinat 0, Y dan X, 0 itu maksudnya adalah gini. Misalkan kita buat kayak gini ya. X, Y. Ketika X-nya bernilai 0, maka Y-nya nanti berapa? Ketika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Gitu. Nah, bagaimana menentukannya? Kamu masukkan ke persamaan. Ini kan pertidaksamaan. Masukkan ke persamaannya dulu. Misalkan di sini. Untuk Y sama dengan min 2X min 4. Ketika X-nya 0, berarti kan di sini jadi Y sama dengan min 2 kali 0 min 4, kan gitu. Min 2 kali 0 berarti kan 0, maka Y-nya didapatkan nilai adalah min 4. Berarti di sini bisa Ustazah tuliskan misalkan gini ya. X, Y. Saat X-nya 0, ternyata Y-nya ketemu di min 4. Gitu. Sekarang juga sama, misalkan dari persamaan Y sama dengan min 2X min 4. Sekarang gantian, kalau Y-nya yang 0, jika Y-nya 0, berarti kan kamu masukkan di sini Y-nya 0. 0 sama dengan min 2X min 4. Pindahkan. Misalkan min 2X dipindahkan jadi 2X sama dengan min 4, maka X sama dengan min 4 per 2. Berapa min 4 per 2? Berarti X-nya ketemu min 2. Berarti di sini min 2. Maka kalau sudah dapat ini, berarti kan ini titiknya ketemu. Angkanya adalah di koordinat 0, min 4 sama koordinat min 2, 0. Tinggal kamu gambarkan. Ini ya. 0,4 ini kan sumbu X, ini sumbu Y. 0, min 4, maaf, X nya 0, X 0 itu kan berarti di sini min 4 nilai negatifnya Y itu kan berarti ada di bawah, berarti di sini misalkan di sini min 1, min 2, min 3, min 4, maka ini adalah titik untuk ini ya. Nah, min 4 ada di sebelah sini ya. Ini adalah titik untuk 0, min 4. Sekarang titik untuk min 2,0. Nah, min 2 nilai X-nya min itu kan berarti ada di sebelah kiri, sebelah sini ya. Berarti di sini misalkan min 1, min 2, berarti kan di sini. Di titik sini adalah koordinat untuk min 2,0. Nah, dari sini karena linear maka tinggal kamu tarik garis. Nah, bagaimana untuk menarik garisnya? Dilihat lagi. Karena di sini bentukannya adalah lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Maka dilihat ya. Ketika ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambar penuh. Penuh itu artinya apa ya? Sudah, berarti tinggal penuh. Tarik garis. Ini namanya garis penuh, bukan putus-putus. Nah, untuk menggambarnya sudah selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaian. Daerah yang mana? Daerah yang sebelah kanannya garis ataukah yang sebelah kirinya garis, kan gitu. Maka langkah yang kedua, ini kan sudah langkah yang pertama ya. Langkah pertama kita menggambar. Langkah yang kedua berarti kita menguji. Nah, mengujinya menggunakan titik uji. Nah, misalkan kita ambil menguji daerah titik uji. Misalkan kita mengambil titik ujinya itu di 0,0. Misal. Kenapa? Karena paling mudah. X-nya 0, Y-nya 0.
Titik 0,0 itu di mana? Kan di sini. Ini adalah titik 0,0. Saya tulis saja di sini ya. Ini adalah titik 0,0, merupakan titik uji. Oke, saya tandai di sini titik uji. Ya. Sekarang untuk mengujinya kita masukkan dia ke soalnya pertidaksamaan. Kita uji. Untuk Y lebih dari sama dengan min 2x min 4. Kita uji. X-nya 0, Y-nya 0, masukkan. Y-nya 0, berarti kan di sini 0. Lebih dari sama dengan min 2, X-nya masukkan 0, min 4. Di sini berarti 0 lebih dari sama dengan min 2 kali 0, berarti kan 0, min 4. 0 dikurangi 4, min 4 berapa? Berarti 0 lebih dari sama dengan min 4. Nah, kita lihat 0 apakah lebih dari min 4? Min 4 itu di sebelah mana sih? Kalau misalnya kita lihat di X-nya, min 4 kan di sebelah sini ya. Ini kan 0. Berarti kan 0 itu memang lebih dari min 4, sebelah kanannya min 4 kan. Maka di sini daerah ujinya bernilai benar. Nah, karena daerah titik uji bernilai benar, maka daerah himpunannya berarti yang sebelah mana? Maka kita gambar garisnya adalah seperti ini. Nah, berarti daerah titik uji sini benar. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah sini di sebelah kanannya garis itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Apakah sudah seperti ini saja, Ustazah? Sudah. Jadi selesai. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu seperti itu. Langkah pertama kamu gambar dulu garis linearnya. Kemudian kamu uji titik ujinya. Kalau titik uji itu bernilai benar, maka yang diarsir adalah daerah titik uji. Kalau misalkan di sini pernyataannya salah, maka bukan daerah titik ujinya yang kita garis, berarti yang sebelahnya. Seperti itu. Sekarang kita coba ke contoh yang lainnya. Misalkan tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari 6. Sama, langkah pertama kita buat gambarnya dulu. Berarti cari kalau x-nya 0, y-nya berapa, kalau y-nya 0, x-nya berapa, gitu ya. Berarti kita tentukan dulu. Ketika x-nya 0, berarti masukkan 2 kali 0 plus 3y sama dengan 6. Jadi menggambar pertidaksamaannya kita buat jadi persamaan dulu. Gitu. Pertidaksamaan kita buat jadi persamaan dulu. Berarti di sini 2 kali 0 berarti kan 0 plus 3y sama dengan 6, maka y-nya nanti ketemu 6 per 3, y ketemu 2. Sekarang ketika y-nya bernilai 0, maka masukkan di sini 2x tetap plus 3y-nya yang 0 lebih dari sama dengan 6. Berarti di sini 2x plus 3 kali 0 berarti 0 sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 per 2, berarti x ketemu 3. Maka di sini kalau misalkan kamu bingung dengan ini, kamu buat tabel saja. Gini ya, untuk x, y. Ketika x-nya 0, y-nya ketemu di angka 2. Ketika y-nya yang 0, maka x-nya ketemu 3. Berarti di sini titik yang harus kamu gambar adalah di 0,2 dan 3,0. Maka tinggal kamu gambar. Kita buat garis bilangannya. Nah, yang pertama adalah titik 0,2, berarti x-nya 0, ini kan x, ini y. X-nya 0 kan berarti di sini. Y-nya 2. Berarti y-nya di sini 1, 2. Maka titik sini itu adalah untuk 0,2, gitu ya. Sekarang untuk yang 3,0, 3 itu adalah nilai x-nya. 3 itu nilai x.
Y-nya 0 kan di sini, berarti X-nya 3, berarti 1, 2, 3, berarti di sini 3. Maka titik sini itu adalah titik 3,0. Kalau sudah dapat dua titik sini, tinggal kamu tarik garis. Nah, untuk menarik garisnya jangan lupa dilihat untuk tanda pertidaksamaannya. Dia hanya lebih dari saja, tidak ada sama dengan. Maka ketika di soal itu hanya kurang dari atau lebih dari, garis pembatasnya yang kita gambar adalah garis putus-putus. Maka kita putus-putuskan. Kalau bisa nanti menggambarnya pakai penggaris ya, supaya biar kelihatan lurus. Anggaplah lurus. Jadi garis putus-putus ini menandakan garis pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya. Ini namanya garis putus-putus. Kalau yang awal tadi kan garisnya lurus penuh. Kalau yang ini garis lurus putus. Nah, kalau sudah menggambar seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menggambar. Ya, saya terus di sini ya. Yang pertama itu menggambar. Ini kan menggambar. Garis linier. Langkah yang kedua, kita menentukan daerah uji. Tentukan daerah uji. Nah, daerah ujinya terserah kamu mau menggunakan titik mana. Misalkan sekali lagi Ustazah menggunakan titik 0,0. Misal sekali lagi misal. Terserah. Titik 0,0 itu di mana? Di sini. Ini adalah titik 0,0. Maka kamu masukkan ke soal. 2x plus 3y lebih dari 6. Masukkan ujinya. 2 kali 0 plus 3 kali 0 lebih dari 6. 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0 berapa? 0. 0 tambah 0 berarti tetap 0 lebih dari 6. Untuk pernyataan 0 lebih dari 6 itu benar atau salah? Di sini 0, angka 6 itu kan di sini. Ya kan? 6 itu yang sebelah kanan, 0 itu di sebelah kirinya 6. Maka 0 itu kurang dari 6. Nah, sedangkan di sini tulisannya 0 lebih dari 6, maka di sini pernyataannya bernilai salah. Karena di sini pernyataannya bernilai salah, berarti bukan daerah ujinya yang kita arsir. Nah, dilihat ya. Sekali lagi. Karena daerah ujinya ini bernilai salah, berarti bukan daerah uji yang kita arsir. Maka yang kita arsir adalah daerah yang satunya. Ini tuh pembatas. Kita menguji daerah uji. Oh, ternyata daerah ujinya salah. Maka yang kita arsir adalah garis yang selebihnya. Maka daerah ini namanya daerah penyelesaian. Atau daerah himpunan penyelesaian. HP tadi boleh. Yang penting kamu tahu daerah daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kanannya dari garis titik. Gitu ya. Mudah kan untuk mengerjakannya? Oke. Jadi sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.